Saya hari ini mau cerita kisah perjalanan seorang anak manusia. Ya, ini perjalanan kasih dari seorang wanita yang benar-benar kasih itu benar-benar tulus. Kasih itu tidak memandang harta, tidak memandang status. Kasih itu tidak mencari muka, mencari popularitas. Kasih itu tidak mencari keuntungan, tapi kasih yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan itu tanpa pamrih. Saya berjumpa dengan seorang wanita yang merawat suaminya. Jadi dia kenalan dengan suaminya memang dari masih kecil ya, karena itu merupakan tetangga. Sampai tetangganya ini berusia 12 tahun dan kecelakaan. Ketika kecelakaan itu terjatuh di jurang dan mengalami kelumpuhan. Kelumpuhannya ini dari leher sampai ke bawah. Jadi tidak berfungsi anggota tubuhnya. Sama sekali tidak ada fungsi. Nah, waktu itu masih ada ibu dari yang bersangkutan ya. Ibunya masih bisa merawat. Ibunya masih bisa apa-apalah waktu itu. Kemudian satu waktu ibunya meninggal dan tinggallah bapaknya. Nah, karena bapaknya juga udah tua, tidak bisa merawat anaknya yang kondisinya lumpuh ini, datanglah si ibu ini, waktu itu masih muda. Dia datang dan dia minta untuk dinikahkan. Kalau bapak menikahkan saya dengan anak bapak, saya bisa merawat dia karena sah sebagai suami saya. Kalau sekarang saya tidak bisa merawat karena dia masih orang lain. Saya tidak bisa merawat karena dia lelaki. Nah, coba kalau hitung-hitungan perempuan zaman kini, masa kini ya, perempuan zaman now, melihat laki-laki tentunya dilihat hartanya dulu. Kira-kira dia punya duit nggak? Matre gitu loh. Kalau ini perempuan nggak punya pikiran untuk mencari keuntungan atau apapun, dan dia dinikahkan dengan pria ini jadi suaminya, dan dia merawat suaminya setelah ibu meninggal. Ibunya meninggal, ibu mertua jadinya. Ibu mertua meninggal, dia nikah dan dia yang merawat suaminya dan juga merawat bapaknya yang sudah berusia 87 tahun. Kan tidak mudah merawat juga orang tua yang mana kebutuhan keluarga semua menjadi tanggung jawab dia. Merawat suami dan bapak mertua, kemudian juga harus mengurus kebun dan juga mencari nafkah dengan berjualan nasi jagung. Jalan kaki loh, dari satu dusun ke dusun yang lain, mencari sesuap nasi setiap hari. Zaman sekarang kan kita cari perempuan yang punya hati yang tulus begini ini susah. Sudah nggak mungkin kita temuin, jarang sekali, seperti kita mencari jarum di antara sekam. Sulit sekali menemukan, tapi inilah yang saya temukan di satu dusun di lereng Sumbing, di lereng Gunung Sumbing dan Sindoro, yang luar biasa. Kasihnya yang tidak bersyarat, kasih yang luar biasa, tanpa pamrih mau merawat suami yang dalam kondisi seperti begitu. Suaminya cuma hanya bisa bergerak lehernya aja ini, menengok kiri, kanan, dan depan. Kiri kanan pun tidak full, cuma bisa sedikit dan melirik aja gitu. Masih bisa ngomong, tapi ke bawahnya lumpuh semua, total lumpuh dari leher ke bawah. Kira-kira masih ada nggak ya zaman sekarang perempuan yang berhati emas seperti begitu, yang mau merawat
suami yang notabene nggak punya apa-apa, nggak ada janji apa-apa, nggak punya kekayaan apapun, yang bisa menjadi lirikan dari perempuan. Jarang kan? Tapi itu aku temuin di sini. Mungkin saat ini, mungkin Bapak Ibu yang nonton video ini tergerak untuk memberkati dia, bisa hubungi saya di 081 225 198 945, dan saya akan menyalurkan bantuan dari Bapak Ibu Saudara untuk keluarga ini. Kasih tanpa syarat. Jadi kalau kita melayani Tuhan, jangan ada syarat apapun, jangan ada pamrih apapun, jangan ada keinginan yang tersembunyi di lubuk hati. Ingin apa? Harusnya melayani Tuhan itu sungguh-sungguh dengan hati. Jangan melayani Tuhan karena ingin mengambil hak orang lain, hak gereja. Mengambil hak gereja. Misalnya untuk pelayanan untuk gereja atau pelayanan untuk orang lain kita ambil. Dosanya kita tanggung di hadapan Tuhan. Kalau bisa, kalau kita memang punya walaupun sedikit, berikanlah. Hidup ini harus menjadi berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Jangan kau simpan harta duniamu yang akan dimakan ngengat. Simpanlah hartamu yang di surga. Kata firman Tuhan begitu. Benar ya? Cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Cari itu dululah. Jangan terlalu kita kemaruk dengan dunia, silau dengan dunia yang membuat kita hilang akal sehatnya, rohani kita tertindas, sehingga roh dunia yang muncul di dalam kehidupan kita hanya mencari keuntungan pribadi dan keuntungan keluarga. Ingat bahwa setiap dari kita diciptakan Tuhan sudah dengan berkatnya masing-masing. Tidak perlu kamu sediakan buat mereka, karena berkat itu datang dari Tuhan. Sumber segala kehidupan kita itu dari Tuhan. Jadi nggak perlu nyimpan-nyimpan yang akhirnya dimakan ngengat. Rugi. Ketika kita menghadapi maut itu datang, hanya ada penyesalan. Percayalah, hanya ada penyesalan. Buat kamu yang mungkin saat ini nonton dan kamu mencuri hak orang lain atau korupsi, sadarlah, apa yang kamu lakukan nantinya akan ada penyesalan yang luar biasa. Menyesal karena itu tidak berguna, itu kesia-siaan. Kata pengkhotbah seperti menjaring angin. Semuanya kesia-siaan belaka. Jadi ngapain disimpan banyak-banyak hartanya? Duitnya sampai triliunan. Ya, ngapain? Miliaran, triliunan, ngapain? Mati nggak bawa apa-apa. Menyesal nanti. Nanti kita tuh kisahnya seperti Lazarus dan orang yang ada di dalam neraka tuh. Nggak bisa. Jangan sampai seperti begitu. Oke, kita lanjut lagi tentang kisah perjalanan hidup anak manusia di episode yang lainnya. Makasih. God bless you.